Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang terbentuknya VOC dalam sejarah Indonesia. Cerita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah ini ternyata semakin menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka itu saling berinteraksi dan saling bersaing untuk meraup keuntungan di Nusantara. Para pedagang atau perusahaan Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara ini membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh nih, seperti pada tahun 1600, Inggris itu membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau IEC. Nah, karena pada saat itu kantor pusatnya itu kan berkedudukan di India, di Kalkuta, India. Nah, dari Kalkuta, kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan. Nah, pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas. Jadi pada periode 1811 ini, wilayah Nusantara juga sampai jatuh ke tangan EIC, dan saat itu diutuslah gubernur dari EIC, yaitu Thomas Stafford Raffles. Ada perhatian khusus nih dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi dagang Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda, atau dalam bahasa Belandanya disebut Staten General, pada 1598 ini mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda ini bekerja sama membentuk sebuah perusahaan yang lebih besar. Nah, usulan ini tuh baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah persekutuan antar kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Nah, kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC, atau dapat juga disebut dengan nama Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Nah, VOC ini secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain, yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC ini dapat memiliki tentara. Nah, kenapa sih VOC ini dapat memiliki tentara? Karena nantinya VOC ini diberikan kebijakan-kebijakan Dewan Perwakilan Belanda untuk memiliki hak-hak agar bertahan di negara jajahannya. VOC ini dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut sebagai Dewan 17. Nah, yang juga dalam bahasa Belanda ini disebut sebagai Heren 17. Nah, Heren 17 ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka itu terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Nah, markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas ini, VOC ini memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh Heren 17 ini untuk melakukan proses kolonialisme dan memudahkan kolonialisme di negara-negara jajahannya. Nah, 7 hal ini juga disebut sebagai hak oktroy. Nah, apa saja hak oktroy itu? Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens. Nah, Selat Magelhaens ini wilayah yang berada paling selatan dari Amerika. Nah, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua itu membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Nah, VOC ini pernah mengadakan perjanjian dengan Sultan Haji. VOC juga pernah mengadakan perjanjian dengan Amangkurat dari Kesultanan Mataram. Dan yang kelima ini mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Nah, mata uang ini diperkenalkan supaya memiliki koin khusus yang hanya bisa digunakan untuk perdagangan, sehingga hal ini tuh menguntungkan pihak VOC, apalagi nominalnya juga bisa diatur oleh pihak VOC-nya. Dan yang keenam itu mengangkat pegawai sendiri, dan yang ketujuh memerintah di negeri jajahan.
Abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC ini mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya ini berhasil dikuasai. Misalnya itu di Banten, di Mataram, bahkan kalau di Makassar ini sampai ada perjanjian Bungaya. Jadi harus tunduk nih kepada VOC, monopoli perdagangan Makassar dikuasai oleh VOC. Jadi VOC ini juga berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Nah, kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC ini menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai Irland atau Papua. Walaupun VOC ini berhasil menguasai banyak daerah, namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang muncul. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Nah, semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Nah, kota Batavia ini kan semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan untuk tinggal di kota Batavia. Nah, sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk dari luar Batavia sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda ini mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang tadi di awal dijelaskan, yang semula dipimpin oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali provinsi Holland, ini kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC ini berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC ini mulai akrab dengan pemerintahan Belanda dan kepentingan pemegangan saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya dirinya. VOC ini sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat bahwa pada tahun 1673 VOC ini tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang. Itu dia penjelasan yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.